Jumpa lagi bersama dengan Bible Study Minggu. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang viral dan juga ini tentang pendapat seorang pendeta yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Tritunggal itu. Allah itu cuma satu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu katanya. Dan ini kita bisa pertanyakan. Dan dia adalah Bapak Henry Tan. Kita akan lihat videonya sebelum kita memberikan komentar kita kepada dia. Lalu Allah itu ada berbiji tiga, Allah tiga biji itu kan gara-gara blunder kayak gini. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah berarti udah dua. Udah gitu ada roh Allah melayang-layang jadi tiga. Blunder ribuan tahun gara-gara kata sambung bersama-sama, lalu ada roh Allah melayang-layang. Lalu dipikirnya Allah itu berbiji tiga. Ada firman, itu pikirannya Allah, lalu ada Allah itu sendiri yaitu tubuhnya, kemudian ada roh. Jadi Allah itu mempunyai tubuh, mempunyai pikiran atau perkataan, lalu mempunyai roh, itu kata BNS. Dan ribuan, ratusan ribu pendeta dan romo mengimani seperti itu. Blunder akut ribuan tahun, blunder akut. Lalu diajarkan ke jemaat-jemaat. Sampai hari ini jemaat-jemaat menerima halunisasi bahwa Allah itu tiga, punya biji tiga, punya pribadi, punya firman, dan punya roh. Ketika firman menjadi manusia, Allah kehilangan pikiran. Ketika roh Allah melayang-layang, Allahnya mati. Seperti itu ya, Pak Saudara. Pada singkat dan clear, ayo belajar Alkitab supaya Anda paham di atas rata-rata. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan tetap dibuka. Oke. Ya, kita tadi sudah dengar apa yang dikatakan oleh Pak Henry Tan. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah klaim ini tidak dapat dibuktikan. Dalam arti dia pun tidak bisa membuktikan sebetulnya bahwa Allah itu satu roh itu seperti apa. Karena di dalam Alkitab jelas-jelas bahwa di dalam, misalnya di dalam Kejadian 1 ada Allah sendiri, ada roh Allah, dan ada firman itu sendiri. Jadi memang itu ada jamak, dan sifat Allah yang jamak itu betul-betul terlihat di dalam Kejadian 1. Dan kalau kita lihat di dalam Injil ketika Yesus dibaptis, maka kita melihat jelas mengenai gambaran itu, ada suara dari Allah dari langit, dan juga dari ada Tuhan Yesus, dan juga ada Roh Kudus yang turun berupa burung merpati, seperti burung merpati. Nah, tentu bahwa tiga ini satu. Mengapa? Karena Allah, tiga-tiganya adalah Allah. Dalam arti esensi mereka adalah Allah dan tidak dapat dipisahkan. Jadi Pak Henry Tan tidak bisa membuktikan juga bagaimana dia bisa mengubah teks Alkitab. Apakah dia akan mengubah teks Alkitab dengan bahwa Allah Tuhan Yesus itu bersuara sendiri dari atas, kemudian inilah anakku yang kukasihi, akan secara logika betul-betul itu udah tidak valid ya. Bahwa ada seseorang yang berkata pada dirinya sendiri, "Kaulah anakku yang kukasihi." Itu kemudian ada Roh Kudus, roh turun, dan itu dia sendiri. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima secara logika. Tetapi jika kita lihat di situ, maka
Jelas firman Tuhan berbicara mengenai 3 pribadi, tetapi satu di dalam esensinya sebagai Allah. Nah, ini Pak Henry tidak bisa memberikan sebuah bukti apapun, hanya bisa memberikan sebuah kritik blunder akut, tetapi dia tidak bisa membuktikan. Bahkan sebetulnya dia tidak bisa membuat kembali Alkitab untuk menjadikan seperti apa yang dia percayai atau seperti apa yang dia kehendaki. Karena memang Alkitab tertulis demikian. Seperti salah satunya ketika ada gambaran di Wahyu itu, anak domba itu memiliki tahta dan juga ada tahta Allah. Dia katakan itu satu. Bagaimana mungkin? Karena apa yang dilihat oleh Yohanes betul-betul ada tahta anak domba, ada tahta Allah, dan ini tidak bisa dibuat semacam kesatuan. Memang seperti itu, bahwa Kristus betul-betul memiliki tubuh dan dia berada di hadapan Bapa, dan ada Roh Allah juga yang keluar dari Allah Bapa. Nah, ini memang yang sudah ditegaskan di dalam pengajaran bapak-bapak gereja selama ribuan tahun. Pak Henry ini baru muncul saja di zaman sekarang ini. Dia berani mengatakan ini sudah akut, tetapi dia tidak bisa memberikan argumentasi yang jelas. Apakah bagaimana klaim itu bisa dibuat secara logik, secara lebih meyakinkan, atau memberikan sebuah argumentasi yang jelas secara logis bahwa Allah itu satu roh. Nah, masalahnya adalah pernyataan Pak Henry tadi juga blunder. Blundernya apa? Blundernya ketika dia mengatakan bahwa ketika Allah itu menjadi keluar dari roh Allah itu keluar dari Bapa, atau firman itu keluar dari dirinya, maka Bapa itu tidak punya lagi firman, tidak lagi punya roh, dia mati katanya. Nah, ini adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena apa yang dipercaya oleh Pak Henry berarti adalah konsep Allah yang sangat-sangat terbatas. Dan dia membuktikan itu, dan ini membuat dia blunder. Membuat dia tidak memahami esensi dari Allah itu sendiri. Semoga ini menjadi satu jawaban untuk kita yang sedang bertanya-tanya, dan kiranya kita selalu cerdas dan mawas diri.